Sejarah Bambu Runcing. Pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia, ditopang oleh perjuangan laskar santri dan barisan kiai yang menyelamatkan negeri ini. Sayangnya kisah perjuangan para kiai dan santri tenggelam dalam narasi sejarah Indonesia. Salah satunya Kiai Subeki Parakan, yang dikenal dengan Kiai Bambu Runcing. Bagaimana kisah hidup dan perjuangan Kiai Subeki? Berikut ini kisahnya. Kiai Subeki lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, sekitar tahun 1850. Subeci atau sering disebut dengan Subeki merupakan putra sulung Kiai Harun Rasyid, penghulu masjid di kawasan ini. Subeci kecil bernama Muhammad Benjing, nama yang disandang ketika lahir. Setelah menikah, nama ini diganti menjadi Somo Wardojo. Kemudian nama ini diganti ketika naik haji menjadi Subeki. Kakek Kiai Subeki adalah Kiai Abdul Wahab, merupakan keturunan seorang Tumenggung, Bupati Suroloyo, Melangi, Yogyakarta. Kiai Abdul Wahab inilah yang menjadi pengikut Pangeran Diponegoro dalam periode Perang Jawa 1825 sampai 1830. Ketika Laskar Diponegoro kalah, banyak pengikutnya yang menyembunyikan diri di kawasan pedesaan untuk mengajar santri. Jaringan Laskar Kiai kemudian bergerak dalam dakwah dan kaderisasi santri. Kiai Wahab kemudian mengundurkan diri untuk menghindar dari kejaran Belanda. Ia menyusuri Kali Progo menuju kawasan Sentolo, Godean, Borobudur, Bandungan, Secang, Temanggung, hingga singgah di kawasan Parakan. Kawasan Parakan merupakan titik penting arus transportasi kawasan Kedung, yakni sebagai persimpangan Banyumas, Kedu, Pekalongan, dan Semarang. Warga Kiai Abdul Wahab kemudian menetap di Parakan sebagai tempat bermukim untuk menggembleng santri dan menyiapkan perlawanan terhadap penjajah. Pasukan Belanda tidak henti-hentinya mengejar pengikut Diponegoro di berbagai pelosok Jawa, terutama Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketika ibunda Kiai Subeki mengandung, Belanda masih sering mengejar keturunan Kiai Wahab serta santri-santri yang diduga menjadi pengikut Diponegoro. Pada tahun 1885, Subeki kecil berada di gendongan ibundanya untuk mengungsi dari kejaran pasukan Belanda. Subeki kecil dididik oleh orang tuanya dengan tradisi pesantren yang kuat. Ia kemudian nyantri di pesantren Sumolangu, asuhan Syekh Abdurrahman Sumolangu, ayahanda Kiai Mahmud Sumolangu, Kebumen. Dari ngaji di pesantren inilah, Kiai Subeki menjadi pribadi yang matang dalam ilmu agama hingga pergerakan kebangsaan. Parakan merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Temanggung. Kota ini memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad 20, Temanggung menjadi basis pergerakan Sarekat Islam. Kaum santri yang tinggal di Parakan menjadi tulang punggung kaderisasi SI. Diselenggarakan Kongres Sarekat Islam yang dihadiri oleh Hos Cokro Aminoto pada tahun 1913. Anggota Sarekat Islam di Parakan berjumlah 3.769 orang. Cabang Sarekat Islam Temanggung dibuka pada 1915 dengan jumlah anggota 4.507. Di Parakan, Temanggung, masa sebelum kemerdekaan sangat memprihatinkan bagi rakyat. Hal ini karena kondisi ekonomi sangat sulit dan politik pemerintah Hindia Belanda yang memeras rakyat dengan tanam paksa maupun sistem kerja paksa. Ketika Jepang menduduki Jawa, warga Temanggung juga menanggung beban yang sulit. Kewajiban Romusa menjadi beban yang sangat berat bagi rakyat Parakan di Temanggung. Pemberlakukan Romusa menjadi warga terlantar, hidup sengsara, lahan pertanian terbengkalai, hingga sebagian warga menderita busung lapar karena sulitnya memperoleh makanan. Bahkan kain sarung goni sebagai penutup tubuh menjadi pemandangan biasa pada masa itu. Warga Parakan Temanggung juga banyak yang direkrut sebagai Romusa. Mereka dikirim ke Banten serta ke wilayah Malaysia dan Myanmar. Pada masa kemerdekaan, Parakan Temanggung menjadi simpul pergerakan untuk melawan penjajah.
ketika pemerintah Hindia Belanda berusaha menggunakan strategi pemisahan wilayah berupa garis demarkasi Panmok. Warga Temanggung juga bergerak untuk melawan diskriminasi politik yang dilancarkan Hindia Belanda. Pada saat itu dibentuklah Barisan Muslimin Temanggung, BMTT. Barisan ini dipelopori oleh kiai santri yang bertujuan untuk memobilisasi kekuatan rakyat melawan penjajah. Barisan Muslimin Temanggung didirikan pada 30 Oktober 1945 di Masjid Kauman Parakan. Sebelum adanya Barisan Muslimin Temanggung, warga Parakan Temanggung bergerak dalam jaringan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Warga Parakan yang bergabung dalam BKR sempat melakukan serangan terhadap 9 bekas tentara Jepang yang akan menuju Ngadirejo. Ketika melewati Parakan, pasukan Jepang diserbu oleh warga yang berkonsolidasi dalam BKR. Peristiwa penyerangan ini dikenal sebagai peristiwa Batu Loyo. Setelah adanya Barisan Muslimin Temanggung atau BMT, operasi warga untuk melawan penjajah semakin gencar. Santri-santrinya yang bergabung dalam barisan ini menjadi bertambah semangat dengan dukungan kiai, terutama Kiai Subeki Parakan. Beberapa kali Barisan Muslimin Temanggung berhasil menyerbu patroli militer Belanda yang lewat kawasan Parakan. Perjuangan heroik BMT atau Barisan Muslimin Temanggung dan dukungan Kiai Subeki mengundang simpatik dari jaringan perjuangan santri dan militer. Beberapa tokoh berkunjung ke Parakan untuk bertemu Kiai Subeki dan pemuda Barisan Muslimin Temanggung. Jenderal Sudirman, Kiai Wahid Hasim, Kiai Jainal Arifin Hizbullah, Kiai Mansur Sabilillah, Kasman Singadimeja, Jaksa Agung Muhammad Rom, Mr. Wangsa Negara, Mr. Sujudi, Ruslam Abdul Ghani, dan beberapa tokoh lainnya berkunjung menemui Kiai Subeki. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Jawa pada Desember 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan. Pertempuran di Ambarawa pada Desember 1945 menjadi bukti nyata. Bahkan Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subeki untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subeki. Jenderal Sudirman sering berperan dalam keadaan suci untuk mengamalkan doa dari Kiai Subeki. Dari narasi ini dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subeki. Kiai Subeki dikenal sebagai seorang yang murah hati, suka membantu warga sekitar yang kekurangan. Jiwa bisnisnya tumbuh seiring dengan kesuburan tanah di lereng Sindoro, Sumbing. Pertanian menjadi andalan dengan berbagai macam tanaman yang menjadi ladang pencaharian warga. Saat ini Parakan dikenal sebagai kawasan andalan dengan hasil tembakau terbaik di Jawa. Kiai Subeki pada waktu itu sering membagikan hasil pertanian maupun menyumbangkan lahan kepada warga yang tidak memilikinya. Inilah kebaikan hati Kiai Subeki sehingga disegani warga dan memiliki karisma. Ketika Barisan Kiai mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Subeki turut serta dengan mendirikan NU Temanggung. Beliau menjadi Rai Suriah NU Temanggung, didampingi Kiai Ali dari pesantren Jaidatul Ma'arif Parakan dan Kiai Raden Sumomi Hardo sebagai wakil dan sekretaris. Nama terakhir merupakan ayahanda Kiai Muhaiminan Gundado yang menjadi tokoh pesantren dan NU di kawasan Temanggung, Magelang. Kiai Subeki juga sangat mendukung anak-anak muda untuk berkiprah dalam organisasi. Pada tahun 1941, Ansor Nahdlatul Ulama mengadakan pekaderan di Temanggung yang langsung dipantau oleh Kiai Subeki. Kiai Subeki dikenal sebagai Kiai alim dan pejuang yang menggelorakan semangat pemuda untuk bertempur melawan penjajah. Kiai ini dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing karena pada masa revolusi meminta pemuda-pemuda untuk mengumpulkan bambu yang ujungnya dibuat runcing. Kemudian diberi asma dan doa khusus dengan bekal bambu runcing. Pemuda-pemuda berani tampil di garda depan bertarung dengan musuh. Bambu runcing inilah yang kemudian menjadi simbol perjuangan warga Indonesia untuk mengusir penjajah. Kiai Subeki menjadi rujukan laskar-laskar yang berjuang di garda depan revolusi kemerdekaan. Berbondong-bondong barisan-barisan laskar dan TKR menuju Parakan, sebuah kota kawedanan di kaki dua gunung pengantin Sindoro dan Sumbing. Di antaranya yang terkenal adalah Hizbullah di bawah pimpinan Jainal Arifin, Barisan Sabilillah,
di bawah pimpinan Kiai Maskur, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sakiman. Kiai Subeki dikenal sebagai sosok sederhana, zuhud, dan sangat tawadu. Ketika banyak pemuda pejuang yang sowan untuk minta doa dan asma, Kiai Subeki justru menangis terseduh. Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Jainul Arifin, dan Kiai Maskur pernah mengunjunginya. Kiai Subeki menangis karena banyak yang meminta doanya. Ia merasa tidak layak dengan makom tersebut. Mendapati pernyataan ini, tergetarlah hati Panglima Hizbullah. Kiai Haji Jainul Arifin akan keikhlasan sang Kiai, tetapi Kiai Wahid Hasyim menguatkan hati Kiai Bambu Runcing itu dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan sudah benar. Catat Kiai Saifuddin Juhri dalam memoirnya Berangkat dari Pesantren. Kiai Subeki merupakan teladan dalam kedermawanan, pengetahuan, dan perjuangan. Sosok Kiai Subeki menjadi panutan bangsa ini untuk mengawal negeri, mengawal NKRI, selayaknya negara mengakuinya sebagai pahlawan bangsa. Oleh Munawir Aziz. Wallahu a'lam bishawab. Like and share.